Tuhan yang bijak mengubah tubuhmu. Dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun. Hatimu tahu berulang kali engkau oleh sayap-Nya terlindung. Pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah Bapa dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara terkasih, yang menjadi nas pembimbing kita pada hari ini diambil dari Yesaya pasal 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Demikian nas pembimbing kita. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita berdoa mengakui segala dosa kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Kami mengakui segala pelanggaran dan dosa-dosa yang kami lakukan. Kami menjalani kehidupan dan memenuhi panggilan Tuhan, tapi kami tahu di dalamnya seringkali kami tidak mengikuti kehendak Tuhan. Kami terlalu fokus terhadap segala penderitaan dan masalah pergumulan kami. Dan bahkan di tengah-tengah itu semua, seringkali kami meninggalkan Tuhan dan melupakan Tuhan. Kami tidak mengandalkan Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa, kalau itu kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan biarlah melalui firman Tuhan kami diajar sebentar agar kami senantiasa menanti-nantikan Tuhan saja di dalam setiap tantangan dan pergumulan yang kami hadapi. Biarlah kami diajar bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan senantiasa akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara, untuk setiap kita yang sudah mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan untuk kita semua dari Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian berita anugerah untuk kita semua. Syukur kepada Allah. Jauhlah seteduh
Shalom jemaat Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, kami percaya firman-Mu adalah terang dan pelita dalam kehidupan kami. Ketika mengikut Tuhan, hidup kami akan dibawa kepada kehidupan yang penuh makna. Kami mau belajar daripada firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau melawat kami semua. Dalam Kristus kami berdoa, amin. Saudara yang terkasih, pembacaan Alkitab diambil dari Yesaya 40 ayat 21 sampai 31. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertata di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah, sudah juga ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya, satu pun tiada yang tak hadir. Oleh sebab ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat Tuhan, Gemindo Immanuel, dan saudara-saudara yang mengikuti ibadah taping dari Jemaat Gemindo Immanuel, dimanapun saudara berada, saya mengucapkan shalom untuk kita semua. Semoga keadaan kita baik-baik dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saudara-saudara, kehidupan ini sering diawali dengan ketidakpastian. Ada kalanya manusia berada di bawah, ada kalanya berada di atas. Dan kapan seorang berada di atas atau di bawah, seringkali kita tidak dapat menentukannya, saudara. Dengan kata lain, manusia tidak selalu dapat mengendalikan keadaannya. Termasuk juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tidak selalu jalan-jalan yang kita sudah lalui dan akan kita tempuh ke depan ini merupakan jalan yang mulus. Jalan kita berlubang dan tidak rata, atau berbatu dan berliku-liku. Dan kita tahu bahwa banyak orang Kristen yang tidak siap dengan berbagai penderitaan jalan berbatu itu yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Mungkin kita juga termasuk orang-orang tersebut, saudara. Saya sangat percaya bahwa banyak orang yang tidak siap dengan kejadian pandemi COVID-19 ini yang kita alami sekarang. Bahkan saudara, belum ada yang dapat memastikan apakah pandemi ini akan berakhir atau akan terus berlangsung selamanya. Namun tak sampai kapanpun itu, yang pasti pandemi ini telah mengubah banyak orang dalam berbagai hal. Kita tahu banyak orang yang kehilangan anggota keluarganya, saudara. Ada yang terkena juga PHK karena dampak perekonomian yang besar yang ditimbulkan oleh pandemi ini. Banyak juga orang yang mengalami gangguan secara mental, kejiwaan, termasuk juga di dalam anak-anak, pelajar-pelajar yang sekarang menjalani sistem belajar online. Saudara-saudara, walaupun di sisi lain kita juga tahu bahwa pandemi ini juga mengubah banyak kebiasaan atau perilaku orang lain untuk menghargai hidup. Mereka misalnya lebih rajin berolahraga, lebih rajin cuci tangan, menggunakan masker kemana-mana, dan lebih banyak waktu bersama dengan keluarga, dan seterusnya, saudara.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita ini merupakan penghiburan kepada bangsa Israel karena mereka diizinkan Tuhan mengalami penderitaan, yakni pembuangan di Babel. Bayangkan saudara, sebuah bangsa dibuang dan ditawan selama puluhan tahun oleh bangsa Babel. Ada satu masa Israel tidak punya tempat tinggal sendiri. Mereka dibuang ke tanah lain, diasingkan. Mereka tidak tinggal di tanahnya sendiri. Tanpa kepastian, tanpa kejelasan, dan hidup di bawah bayang-bayang, intimidasi, ketakutan, dan seterusnya. Saudara, hidup berantakan dan tidak ada lagi harapan, tidak ada yang dapat dibanggakan pada waktu itu. Tetapi satu hal, Allah mengizinkan pembuangan itu terjadi dalam rangka untuk mengajar dan membentuk bangsa Israel agar mereka kembali mencari wajah Allah dan berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat. Nah, Yesaya saudara diutus Allah untuk melakukan penghiburan di tengah-tengah pembuangan yang dialami oleh Israel. Yesaya menghibur bangsa Israel. Dia mengingatkan janji Allah kepada Israel yang sedang hancur dan tidak berdaya. Yesaya mengingatkan tentang kebesaran Allah, bahwa Dia adalah Allah yang menciptakan serta mengatur alam semesta ini dengan sangat bagus. Saudara, Allah menciptakan dirinya, menyatakan dirinya lewat ciptaan ini. Kalau di pelajaran SD saya mengingat bahwa Allah menyatakan diri dengan dua hal, pernyataan umum dan pernyataan khusus. Nah, alam semesta ini adalah bentuk dari pernyataan umum kepada kita semua. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Salah satunya adalah dari ciptaannya ini. Bukankah ini sesuatu yang hebat kalau kita melihat alam semesta ini, saudara? Bukankah ini sesuatu yang besar? Bumi kita yang kita tinggal ini aja sudah besar. Tetapi di atas bumi masih ada planet yang lebih besar lagi. Matahari kita tahu itu besar dan panas dan dahsyat. Tetapi di atas matahari masih ada lagi bintang atau benda-benda langit yang jauh lebih panas, yang jauh lebih terang dibandingkan matahari dan seterusnya. Sungguh hebat kalau kita melihat dunia ini, ciptaan Allah ini. Nah, kata Yesaya, ingatlah itu, bahwa tidak ada yang dapat disandingkan dengan Allah kita. Yesaya juga berkata, saudara, bahwa Allah juga berkuasa atas pembesar-pembesar di dunia. Tidak ada yang bertahan lama kecuali Allah yang menetapkannya. Disebutkan bahwa begitu rapuhnya dan sementaranya manusia, pembesar-pembesar itu jika dibandingkan dengan Allah, bahwa Allah itu adalah kekal. Termasuk juga di dalamnya para pembesar-pembesar Babel yang menindas, yang mengintimidasi, yang menekan dan menjajah bangsa Israel. Tuhan dapat meniup mereka menjadi kering dan menghempaskan mereka seperti jerami. Saudara-saudara, semua orang yang kelihatan gagah dan kuat itu tidak akan bertahan lama. Orang muda dikatakan menjadi lelah dan lesu. Teruna-teruna akan jatuh tersandung. Tetapi Allah adalah kekal, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan dikatakan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ia akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Orang tersebut berlari tetapi tidak menjadi lesu. Orang tersebut berjalan tetapi tidak menjadi lelah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapapun kondisi kita saat ini berat seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Mungkin saudara berkata, Tuhan, kenapa engkau jauh sekali? Tuhan, kenapa saya merasa tidak diperhatikan oleh Tuhan? Aku tersembunyi dan tidak dilihat oleh Tuhan. Aku tidak digubris oleh Tuhan. Doa-doaku begitu jauh dari Tuhan. Betapa beratnya penderitaanku, Tuhan. Betapa beratnya masalahku. Bahkan orang-orang di sekelilingku memandang aku rendah karena tidak ada lagi yang dapat dibanggakan dari hidup ini. Aku hancur dan tidak memiliki siapa-siapa yang dapat diandalkan. Saudara-saudara, sama seperti bangsa Israel, berita penghiburan itu juga berlaku buat kita. Bahwa Allah adalah setia dan Dia tidak pernah membiarkan orang-orang yang menanti-nantikan Dia. Dan satu hal, saudara, Tuhan juga punya tujuan tertentu kepada setiap kita. Kalau Tuhan mengizinkan sesuatu yang buruk, sesuatu yang berat, beban berat, masalah, pergumulan, tantangan terjadi dalam hidup kita, pasti ada sebuah tujuan baik. Apa itu, saudara? Bahwa lewat masalah, Allah ingin menguji dan memurnikan kita menjadi lebih berharga.
Kita tahu bagaimana emas itu dimurnikan ya saudara. Dia diambil dari tambang emas, lalu apa yang dilakukan? Dia dibakar. Dibakar karena dia masih, kadar emasnya masih belum murni. Satu-satunya cara untuk memurnikan emas itu adalah dibakar dengan suhu yang sangat panas. Suhu itu akan menghancurkan zat-zat atau benda-benda lain yang menempel pada emas itu yang bukan emas. Sehingga ketika melalui sebuah proses pembakaran itu, diharapkan emas itu akan menjadi emas murni. Tidak ada lagi campuran benda-benda lain. Saudara-saudara, saya percaya hidup kita pun ketika mengalami masalah, itu diizinkan Tuhan untuk memurnikan kita, menguji kita, menjadikan kita menjadi lebih berharga, saudara. Karena nilai kita bukan terletak pada kekayaan, jabatan, atau kekuasaan. Nilai kita bukan diukur dari kita sehat atau sakit semata. Kita tidak diukur dari berapa lama kita hidup di dunia ini, atau bagaimana cara kita nanti mati. Saudara, kita bukan diukur dari nilai-nilai itu semua, tetapi nilai kita terletak pada iman dan karakter yang teruji, yang semakin lama kita harus semakin menyerupai Kristus, saudara. Itulah nilai yang dituntut dari kita sebagai orang percaya. Itu sebabnya saudara jangan takut, jangan kecil hati, jangan rendah diri hanya karena kita tidak sekaya orang lain, atau tidak seberhasil orang lain, atau tidak sesehat orang lain, atau tidak setampan atau secantik orang lain. Anak-anak muda, jangan takut kalau saat ini karirmu belum terlalu bagus, belum sebagus orang lain. Tetapi yang perlu kita takutkan adalah kalau hidup kita jauh daripada Tuhan. Kalau kita berpaling dari wajah Tuhan. Saudara tahu hidup kita ini hanya sementara. Selama-lamanya kita hidup, paling lama kita hidup hanya sekitar kurang lebih dari 100 tahun. Bahkan ada yang lebih cepat. Tetapi bagaimana kita hidup, itulah yang penting, saudara. Bagaimana sampai akhir hidup ini, iman kita masih tetap teguh di dalam Dia, bahkan bertumbuh-tumbuh di dalam Dia. Meskipun kita memiliki segalanya, tetapi kehilangan iman percaya, apakah artinya semuanya itu, saudara? Bukankah iman kepada Allah itulah yang akan menuntun kita kepada keselamatan kekal? Itu sebabnya jangan pernah menukar keselamatan yang sudah dianugerahkan Allah di dalam Kristus hanya karena kita ingin keluar dari masalah yang sementara ini. Kita berani menggadaikan iman kita demi supaya kita tidak menderita lagi. Kita mencari solusi yang instan, yang cepat agar kita tidak menderita. Lalu Kristus pun ditinggalkan. Tetapi saudara, nantikanlah Tuhan. Carilah wajah Tuhan. Di dalam Dia ada kekuatan, di dalam Dia ada pengharapan, di dalam Dia ada kemenangan, di dalam Dia ada jalan keluar, di dalam Dia ada keselamatan. Saya percaya kalau kita diizinkan mengalami masalah dan penderitaan, itu karena Tuhan punya tujuan untuk membentuk iman kita agar semakin kuat dan teguh. Kita semakin tahu dan semakin mengenal bahwa Allah kita adalah Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Saudara, bukankah orang kalau dalam kondisi nyaman, kecenderungannya melupakan Tuhan? Dia merasa kuat, dia merasa hebat. Saya teringat dengan peristiwa Gideon yang memimpin bangsa Israel ketika mereka hendak berperang melawan bangsa Midian. Dalam kisah Hakim-Hakim 6. Tuhan bilang, Gideon, bangsa yang kau kumpulkan itu, waktu itu 30.000 banyaknya, itu terlalu banyak. Nanti jangan-jangan mereka sombong dan berpikir kalau mereka menang itu karena kekuatan mereka. Sebabnya kurangi kata Tuhan. Dikurangilah jadi 10.000. Kata Tuhan, itu pun masih terlalu banyak. Nanti mereka berpikir kalau mereka menang itu karena kekuatan mereka. Mereka sombong. Tapi kata Tuhan, kurangi. Akhirnya dengan 300 orang, saudara. Dengan 300 orang itulah bangsa Israel berperang melawan Midian yang jumlahnya puluhan ribu, bayangkan. Puluhan ribu, sekitar 45-an ribu kalau tidak salah ingat. Justru kita diizinkan Tuhan tidak berdaya. Kadang kita diizinkan Tuhan untuk merasa tidak mampu, merasa kosong, merasa hancur, supaya iman dan pengharapan kita sungguh-sungguh tertuju kepada Allah. Lewat masalah, Allah ingin agar kita selalu mendekat kepada Tuhan, saudara. Di satu sisi memang penderitaan tidak mengenakan. Tetapi di sisi lain kita bersyukur karena penderitaan itu menuntun kita untuk dekat kepada Tuhan. Kita menjadi selalu bergantung dan menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Itu sebabnya saudara,
Jangan pernah biarkan masalah dan penderitaan yang kita alami berlalu begitu saja. Harus ada sesuatu yang menaikkan level iman kita di dalam Tuhan. Tetapi biarlah lewat penderitaan, level iman kita, level kehidupan kita di dalam Tuhan itu semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat, semakin naik lagi, saudara. Jemaat yang dikasih Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Kristus. Mari saudara, dalam kehidupan ini kita mencari dan menanti-nantikan Tuhan saja. Jadikan setiap pikiran, isi perbuatan kita dan seluruh kehidupan ini hanya untuk hidup demi Kristus saja. Kita tahu bahwa rencana Allah bagi setiap kita adalah rencana keselamatan. Tidak mungkin Allah merencanakan sesuatu yang buruk, sesuatu yang jahat atas kita, saudara. Kalaupun kita menghadapi masalah, itu bukan berarti bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tetapi Tuhan punya tujuan atas kehidupan kita. Bukankah kematian Kristus di kayu salib adalah bukti nyata bahwa Dia sungguh mengasihi kita? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya saudara, saat ini kita diingatkan, apapun yang kau hadapi, apapun situasi dan keadaan yang kau alami saat ini, hiduplah dalam Tuhan. Hiduplah bagi Tuhan. Carilah wajah Tuhan. Nanti-nantikanlah Tuhan. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Jadikanlah Tuhan segalanya dalam kehidupan kita. Biarlah hidup kita menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan saja. Saya percaya Tuhan pasti menolong dan memampukan kita semua. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa, menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami diajar untuk senantiasa menanti-nantikan Tuhan di tengah setiap pergumulan dan tantangan yang kami hadapi. Kami biarlah kiranya terus boleh mengandalkan Tuhan di dalam setiap keadaan, bahwa iman kami percaya bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan dikuatkan, mendapat kekuatan baru. Ia akan terus mampu berjalan menghadapi kehidupan ini. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau yang menolong jemaat Tuhan untuk terus melakukan firman dan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang bergumul, saudara-saudara yang bergumul dalam berbagai macam tantangan, masalah. Tuhan, kiranya Engkau campur tangan untuk masalah ekonomi, masalah relasi dengan orang-orang tertentu yang mungkin mengalami kerutakan. Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memulihkan semuanya keadaan. Bahkan jemaat Tuhan, saudara-saudara yang membutuhkan pekerjaan, yang terkena dampak dari pandemi ini, di dalam usaha pekerjaannya, Tuhan kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menolong dan memulihkan keadaannya. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami juga mau menopang saudara-saudara kami yang sakit. Berdoa untuk Bapak Simanjuntak, Bapak Butar-Butar, Ibu Basaria Manurung. Berdoa juga untuk Ibu Simanjuntak Boru Hasibuan. Berdoa untuk Bapak Ketua Majelis kami, Bapak Simanjuntak.
Tuhan kami bawa ke dalam tangan-Mu. Bahkan juga mungkin saudara-saudara yang belum disebutkan namanya yang saat ini mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh, Tuhan kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Kau bersegera memulihkan, menyembuhkan. Kalaupun Tuhan mengizinkan mereka untuk menjalani sakit lebih panjang, Tuhan kiranya memberikan kekuatan, semangat untuk mereka bisa terus berharap dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau berdoa untuk gereja Tuhan, Gemindo Immanuel, bahkan gereja-gereja Tuhan di mana saja berada. Tuhan, Engkau pakai gereja-Mu untuk menyatakan kasih di tengah-tengah dunia ini, supaya semakin banyak orang yang percaya dan mengikut Kristus. Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga untuk setiap saudara-saudara kami yang mengalami korban bencana alam di mana saja, di Sulawesi, di Jawa Barat, di Kalimantan, di mana-mana saja Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau yang memulihkan mereka dari keadaan keterpurukan mereka. Berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang kerap mengalami perlakuan ketidakadilan, pelecehan, perlakuan kekerasan dari orang-orang di sekitar atau dari sistem, dari lingkungan tempat mereka berada. Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau membalut luka hati mereka, bahkan membebaskan mereka. Tuhan, Engkau menyatakan keadilan-Mu kepada orang-orang yang mengalami korban dari perlakuan ketidakadilan manusia. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Jadikan juga kami pembawa damai, pembawa sejahtera, dan hidup kami boleh menjadi berkat di mana saja. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan bangsa kami Indonesia, biarlah Tuhan terus memulihkan bangsa kami secara khusus di tengah pandemi COVID-19 ini. Biarlah keadaan kami boleh disembuhkan. Berkati pemerintah, tim medis terus yang bekerja untuk memutus rantai COVID ini. Kami rindu semua keadaan kembali normal lagi Bapak, dan kami bisa bersekutu dan beraktivitas seperti semula lagi. Terima kasih Bapak, inilah doa syukur dan permohonan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tenang lagi di hatiku, Tuhan
saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.